Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya harapkan kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Amin. Baik, kita berjumpa lagi di dalam doa malam kita pada malam hari ini. Namun kita sebelum mulai bersama-sama, mari kita menyanyikan pujian Ku Tetap Setia. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui kesehatan kami, materi kami, dan segala hal yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu, dan sebentar lagi Tuhan kami akan membaca firman-Mu, dan juga kami akan menaikkan setiap doa-doa pengharapan kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, terambil dari Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-38, dan juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan, Bapak Ibu sekalian silakan menyimaknya. Markus 14 ayatnya yang ke-38, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kemudian bagian kedua di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, tetaplah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita berbahagia bukan hanya karena membaca firman, tetapi merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu teruslah berdoa. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semua atau Anda dan saya mungkin tidak sedang menghadapi hukuman mati karena iman kita pada saat ini. Tetapi saat ini kita menghadapi persoalan yang sama, yaitu dampak dari virus corona. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan segera berakhir, tetapi melalui peristiwa ini mari kita bersama-sama mengambil hikmahnya. Kita harus ingat pada saat kita menghadapi tekanan yang berat, persoalan yang sulit, kita semua rentan terhadap pencobaan. Sekalipun kita memiliki roh yang penurut, seperti yang dikatakan di dalam firman tadi, tetapi kita memiliki daging yang lemah. Kita sebenarnya sadar bahwa ada Tuhan, dan kita mau berserah, kita mau bersandar kepada Tuhan. Tetapi seringkali kedagingan kita, keinginan kita ini memang lemah ketika kita ingin, tetapi seringkali ada yang menghalangi. Kita tidak bisa memungkiri ketika kita bertemu dengan siapapun itu,
kita ketemu di jalan atau kita ketemu di toko atau di mana, pasti orang tersebut akan mengeluh kepada kita tentang keadaan saat ini. Demikian juga seterusnya, kita juga mengeluh akan keadaan kita. Nah, Yesus menjelaskan bagaimana kita sebagai orang percaya kita harus menolak akan pencobaan-pencobaan yang mungkin datang kepada kita ketika iman kita sedang melemah. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga. Kita bisa membacanya di dalam Markus 14 ayatnya yang ke-34. Kemudian yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah di dalam Markus 14 ayatnya yang ke-35. Kekuatan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yaitu kita mau berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kita mau bergantung kepada Tuhan. Di dalam situasi apapun, kita sebagai orang percaya bahwa kita harus menyadari, kita harus tahu bahwa Tuhan itu memegang kendali di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang sukar, seperti yang kita hadapi saat ini, mari kita terus datang kepada Tuhan. Janganlah jemu-jemu kita mau berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat menolong akan setiap kesusahan kita. Tidak ada yang tahu juga, hanya Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti dengan sedalam-dalamnya kesulitan, pergumulan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, janganlah kita jemu-jemu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, menguatkan setiap kita semua di dalam keadaan kita yang mungkin berat pada saat ini. Mari kita terus berdoa, berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami bagaimana kami terus berdoa ya Tuhan. Di dalam kelemahan iman kami seringkali pencobaan-pencobaan datang kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong supaya kami sungguh-sungguh mau berserah bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah semua hal yang kami hadapi, kesulitan-kesulitan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Yang pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan anugerah kepada kita berupa kesehatan ataupun materi berkat yang kita dapatkan ataupun nafas kehidupan kita. Kita boleh bernafas dengan bebas sampai saat ini, itu adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa di dalam surga, sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, anugerah-anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sampai detik ini. Kami boleh bernafas, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tidak perlu membayar dan kami boleh bernafas dengan bebas. Kami berdoa untuk setiap kami semua, biarlah kami terus mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, ini doa syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pelayanan media Kristen di Indonesia. Kita bersyukur untuk orang-orang Kristen yang terlibat di dalam pelayanan media untuk memberitakan kabar baik, pelayanan-pelayanan ibadah-ibadah online yang dilakukan. Kiranya Tuhan menolong, akan terus memakai setiap kita semua atau semua orang yang menyediakan pelayanan-pelayanan di media supaya menjadi berkat bagi banyak orang, untuk orang percaya maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan media yang ada di Indonesia Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara online, untuk ibadah-ibadah, untuk seminar-seminar, untuk persekutuan-persekutuan doa. Kiranya Tuhan Kau menolong untuk mereka, para pelayan-pelayan Tuhan yang mempersiapkan
supaya Tuhan memakai, Tuhan memperlengkapi, Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya Tuhan terus memakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang percaya maupun bagi orang-orang yang belum percaya, mereka yang mendengarkan, yang melihat, supaya mereka boleh terberkati dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya mari kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan untuk kebutuhan finansial, biaya yang dipakai untuk pelayanan-pelayanan di media. Biarlah Tuhan terus menolong supaya menggerakkan orang-orang untuk mendukung akan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di media. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk dana yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pelayanan media, pelayanan secara online. Tuhan, kiranya Engkau menggerakkan orang-orang untuk dapat mendukung akan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dalam media sosial. Kami berdoa supaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan mencukupkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selanjutnya mari kita berdoa juga untuk anak-anak muda khususnya, supaya terlibat di dalam pelayanan media-media yang ada, supaya memakai untuk keahlian mereka di dalam teknologi untuk memberitakan Injil. Kiranya Tuhan memberikan ide dan inspirasi yang baik, yang baru kepada anak-anak muda untuk mengembangkan pelayanan pengabaran Injil di Indonesia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak muda Kristen khususnya di bangsa kami Indonesia khususnya. Kami berdoa supaya mereka boleh memakai akan keahlian mereka di dalam bidang teknologi, di dalam memberitakan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga memberikan hikmat, memberikan ide, inspirasi yang baru, supaya mereka boleh mengembangkan bagaimana untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya melalui media maupun internet ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan, biar Engkau pakai untuk anak-anak muda yang ada Tuhan. Mereka boleh memiliki semangat, memiliki kerinduan untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Kita tahu bahwa Menteri Agama sudah menyampaikan, mengatakan bahwa rumah ibadah akan dibuka secara bertahap, menyusul juga akan kebijakan pemerintah yang akan memasuki tatanan new normal. Kita berdoa supaya Tuhan menolong dalam gereja-gereja mempersiapkan secara teknis dan juga SOP yang akan dipakai ketika mereka beribadah atau tempat peribadahan dibuka kembali. Kita berdoa supaya Tuhan campur tangan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk rencana akan pembukaan tempat ibadah. Kiranya Tuhan Kau menolong untuk kebijakan-kebijakan pemerintah maupun gereja-gereja yang ada, supaya mereka mempersiapkan hal teknis dengan baik, mempersiapkan SOP dengan jelas, dan jika rumah ibadah nanti dibuka kembali, biarlah kami semua boleh memperhatikan akan protokol kesehatan dan juga peraturan dari pemerintah. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah kebijakan yang akan diambil nanti boleh sungguh-sungguh dapat menghasilkan sesuatu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin gereja dalam mengambil keputusan dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memasuki tatanan new normal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan, di dalam mengambil keputusan dan dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memasuki tatanan new normal. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan akan menolong supaya setiap kebijaksanaan keputusan yang akan diambil nanti boleh sama-sama dilakukan dengan baik, tidak merugikan pihak lain
ataupun siapapun itu, tetapi biarlah ini untuk kebaikan semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, supaya Tuhan terus menguatkan, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, Tuhan memberikan iman yang terus bertumbuh. Kita juga berdoa supaya mereka boleh sungguh-sungguh menerima dengan baik ketika menyambut tatanan baru dengan pengharapan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk umat percaya, jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Ketika menyambut tatanan baru, biarlah mereka memiliki kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, iman yang baru yang daripada Tuhan. Mereka terus tetap semangat untuk menjalani kehidupan mereka. Mereka terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Untuk selanjutnya mari kita berdoa untuk kebutuhan gereja, supaya Tuhan mencukupkan untuk kebutuhan operasional yang mungkin besar, untuk membeli alat-alat kesehatan dan sebagai protokol kesehatan, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kebutuhan gereja-gereja yang ada, mungkin secara finansial Tuhan, untuk membeli kebutuhan protokol kesehatan, supaya Tuhan juga campur tangan, Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati, supaya semua boleh tersedia untuk menjaga kesehatan kami semua ya Tuhan, untuk alat-alat kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Untuk pokok doa yang keempat, mari kita berdoa untuk persiapan menuju new normal di beberapa wilayah di Indonesia khususnya. Sudah banyak 340.000 personel TNI dan juga Polri yang dikerahkan kepada 4 provinsi dan 25 kabupaten kota yang terkait dengan kebijakan baru, kebijakan memasuki normal baru yang diberlakukan oleh pemerintah di beberapa provinsi di Sumatera Barat, DKI Jakarta, di Jawa Barat, dan Gorontalo, di Surabaya, Malang, dan masih banyak yang lainnya lagi. Mari kita doakan supaya Tuhan menolong dalam persiapan yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam memasuki new normal, supaya Tuhan juga bertanggung jawab di dalam segala upaya yang akan dilakukan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan kami semua menuju new normal Tuhan, di beberapa wilayah di Indonesia Tuhan yang akan diberlakukan oleh pemerintah, beberapa provinsi juga di kota-kota yang akan dilakukan. Kiranya Tuhan menolong untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan tolong campur tangan supaya dapat dipersiapkan dengan baik, supaya ini boleh berjalan dengan baik untuk tatanan baru ini, supaya tidak merugikan masyarakat maupun bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Untuk selanjutnya mari kita berdoa untuk toko ataupun perusahaan, untuk mal, untuk sekolah-sekolah yang akan diaktifkan kembali di beberapa daerah, supaya mereka juga mempersiapkan SOP dengan baik, dengan jelas, mengatur berbagai teknis di lapangan untuk tetap menjaga kesehatan, dan juga bagaimana mereka terus menjaga jarak supaya tidak menyebarkan virus corona. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk toko, perusahaan, sekolah, mal yang akan dibuka, diaktifkan kembali, supaya mereka semua yang terlibat dapat mempersiapkan dengan baik untuk SOP, supaya dibuat dengan jelas untuk hal-hal teknis yang akan dilakukan,
supaya mereka juga melakukan dengan baik, supaya mereka dapat menjaga kesehatan, menjaga jarak, supaya tidak terjadi penyebaran virus corona. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Tuhan campur tangan, Tuhan menjaga. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita juga berdoa untuk kerjasama antara TNI Polri dengan pemerintah daerah, termasuk bagaimana koordinasi mereka dengan gugus tugas dalam menjalankan tugas kedisiplinan, seperti memastikan masyarakat mengikuti aturan dan protokol kesehatan yang berlaku di beberapa wilayah untuk memasuki tatanan baru. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kerjasama TNI dengan pemerintah daerah Tuhan, dalam koordinasi mereka juga dengan gugus tugas untuk menjalankan tugas kedisiplinan, seperti memastikan masyarakat untuk mengikuti aturan protokol yang baik yang berlaku di beberapa wilayah ketika mereka memasuki new normal. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, bila mereka bersama-sama boleh bekerja sama Tuhan, untuk memikirkan, untuk melihat, untuk memantau, supaya semua di dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk skema peraturan lalu lintas yang mungkin akan mengalami kepadatan jika new normal ini nanti dijalankan. Kita memohon supaya Tuhan memberikan pertolongan untuk berbagai dampak buruk yang mungkin dapat terjadi. Kita berdoa supaya Tuhan terus campur tangan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk skema peraturan lalu lintas yang mungkin akan mengalami kepadatan Tuhan ketika new normal ini nanti akan berjalan, supaya Tuhan menolong, Kau campur tangan, supaya tidak terjadi dampak yang lebih buruk lagi ketika new normal ini nanti dijalankan. Kiranya Tuhan terus menjaga untuk setiap kami semua, kami yang harus melakukan aktivitas pekerjaan, tugas, tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk pokok doa yang kelima, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Kita berdoa khususnya untuk Provinsi Jawa Timur, di mana kasus positif COVID-19 terus meningkat, melonjak dengan tajam. Beberapa hari ini juga jumlah penyebaran virus semakin tinggi, khususnya di Jawa Timur. Mari kita berdoa Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan di Provinsi Jawa Timur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus berdoa untuk bangsa kami, khususnya untuk Provinsi Jawa Timur Tuhan, di mana peningkatan kasus positif corona semakin meningkat. Kami berdoa supaya Tuhan campur tangan untuk pemerintah daerah, untuk masyarakat Tuhan, mereka boleh taat kepada peraturan-peraturan yang ada, supaya peningkatan virus corona tidak terjadi dengan cepat ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk selanjutnya juga kita berdoa untuk PSBB yang masih diberlakukan di beberapa daerah, khususnya juga masih di Jawa Timur. Kiranya Tuhan juga memimpin pemerintah provinsi, kota, daerah, supaya mereka boleh memberikan keamanan, mereka boleh melakukan tugas dengan baik, masyarakat boleh tunduk kepada peraturan-peraturan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk PSBB yang masih diberlakukan di beberapa daerah. Kami berdoa untuk pemerintahan maupun masyarakat Tuhan, mereka boleh melakukan setiap peraturan dengan taat, dengan baik, sehingga tidak terjadi peningkatan akan penyebaran virus corona. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, Tuhan memberikan keamanan kepada setiap beberapa daerah yang melakukan PSBB. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin.
Mari kita juga berdoa untuk aparat keamanan dan pemerintah, biarlah mereka boleh bekerja dengan maksimal, dengan baik, bekerja dengan baik untuk menangani arus balik pasca lebaran ini di beberapa daerah di Jawa. Biarlah Tuhan juga menolong supaya mereka boleh melakukan tugas dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk aparat keamanan dan juga pemerintah yang akan bekerja dengan semaksimal mungkin Tuhan dalam menangani arus balik pasca lebaran, supaya Tuhan juga memberikan pertolongan kepada mereka, supaya mereka bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh dapat mengatur akan arus balik ini dengan baik Tuhan. Dan biarlah semua juga diserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk upaya pemerintah di dalam memikirkan fasilitas dan kapasitas rumah sakit yang makin terbatas. Kiranya Tuhan juga menolong supaya rumah sakit yang menangani virus corona mereka dapat menangani dengan baik, supaya Tuhan juga memberikan kekuatan perlindungan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk upaya pemerintah dalam memikirkan fasilitas dan juga kapasitas rumah sakit yang makin terbatas Tuhan, khususnya mereka yang menangani pasien-pasien corona. Kiranya Tuhan Kau menolong supaya Tuhan juga campur tangan untuk fasilitas untuk orang-orang yang bekerja, mereka yang berjuang. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan mencukupkan, Tuhan memberikan perlindungan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Tuhan juga memberkati. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semua di dalam perlindungan Tuhan, semua boleh bekerja, semua boleh bertanggung jawab akan tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya mari kita berdoa untuk staf dan tenaga medis di rumah sakit, supaya Tuhan memberikan perlindungan, kekuatan bagi mereka di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan juga kepada pasien COVID-19 yang sedang dirawat, supaya mereka memiliki kekuatan, memiliki pengharapannya daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis di rumah sakit, supaya Tuhan Engkau memberikan perlindungan, pertolongan kepada mereka ketika mereka menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka untuk merawat pasien, khususnya pasien corona. Kiranya Tuhan Engkau menolong, memberikan perlindungan kesehatan yang baik untuk para pasien-pasien corona. Mereka juga Tuhan Engkau berikan kekuatan, berikan pengharapan, berikan sukacita, supaya mereka semangat Tuhan untuk sembuh kembali, untuk pulih kembali. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk yang keenam, doa yang terakhir, mari kita berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk pergumulan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKT Gloria Cakra Negara. Kiranya Tuhan terus memakai gereja kami dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Kiranya dapat menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang dimanapun berada. Untuk para pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba Tuhan, majelis, jemaat Tuhan, kiranya Engkau memberkati di dalam setiap pergumulan yang dihadapi Tuhan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan. Bagi kami manusia mungkin sulit Tuhan, kami menghadapi kesulitan yang mungkin tidak ada jalan keluar. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu tolong kami untuk terus setia bersandar kepada-Mu Tuhan. Mungkin proses kesulitan yang kami hadapi, kami jalani tidak gampang, tidak mudah, dan tidak singkat. Tetapi biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan, karena Engkau yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan setiap doa pengharapan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, persekutuan doa malam kita selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati.